Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sukani, NIM 18030615. Di sini saya akan menjelaskan uji PISAR. Dosen Ibu Tati Pidianasari, SPT FP. Pengertian dan penjelasan. Uji PISAR merupakan salah satu uji non-parametrik yang digunakan untuk menganalisis dua sampel independen yang berskala nominal ataupun ordinal. Jika kedua sampel independennya berjumlah kecil, biasanya kurang dari 20. Data diklasifikasikan ke dalam dua kelompok yang saling bebas sehingga akan terbentuk tabel kontingensi 2x2. Terdapat sel yang nilai harapannya kurang dari 5. Asumsi dari uji ini adalah data yang akan diuji mempunyai skala pengukuran nominal. Penjelasan fungsi pengujian untuk menguji perbedaan proporsi dua buah populasi yang hanya memiliki dua kategori berdasarkan porsi dua sampel tidak berpasangan. Jumlah N untuk tiap kelompok sampel tidak harus sama. Kemudian persyaratan data dapat digunakan untuk data berskala nominal dan dua kategori. Kemudian prosedur pengujian. Buka tabel silang seperti contoh tabel 5.1, contoh tabel silang 2x2 yang digunakan dalam uji PISAR. Kemudian masukkan frekuensi progresi hasil pengamatan ke dalam baris dan kolom yang tepat. Kemudian hitung jumlah frekuensi ke arah baris dan kolom. N adalah jumlah keseluruhan frekuensi pengamatan. Untuk uji signifikasi, 6 lebih kecil sama dengan N lebih kecil 30. Gunakan tabel 1, Segel 1997, yang merupakan pengujian satu sisi, sedangkan untuk pengujian dua sisi harga P 2 kali P tabel. Kemudian untuk uji signifikansi yang lebih cermat atau eksak, digunakan rumus 5.1 yang menghasilkan harga P uji satu sisi, sedangkan untuk pengujian dua sisi harga P dikalikan 2. Praktis digunakan jika N tidak terlampau besar, meskipun demikian bisa dipakai untuk N lebih besar 30. Tetapi kemungkinan di daerah penolakan tidak terlampau banyak. Kemudian jika P yang dihasilkan dari perhitungan ternyata lebih kecil dari X, maka tolak HO. Contoh, seorang mahasiswa Fakultas Pertanian ingin meneliti perbedaan latar belakang tingkat pendidikan sarjana dan bukan sarjana. Kepala BUMN Pertanian dan Kepala Perusahaan Pertanian Swasta. Dugaan penelitian, BUMN lebih banyak dipimpin oleh sarjana pertanian dibandingkan dengan perusahaan swasta. Berdasarkan sampel yang dipilih secara random, dipilih 7 BUMN. Dari 7 BUMN tersebut ada 6 buah yang dipimpin sarjana dan ada 1 buah yang dipimpin oleh bukan sarjana. Sedangkan perusahaan swasta yang terpilih secara random hanya ada 5 perusahaan, 1 dipimpin oleh sarjana dan 4 dipilih oleh bukan. Hasil diperlihatkan pada tabel 5.1. Hipotesisnya adalah AO P1 lebih kecil dari P2, H1 P1 lebih besar dari P2. Pengujian dilakukan pada tarafnya nyata level signifikansi A sama dengan 0,05. Keputusan pengujian. Model ke-1 yang pertama, lihat tabel 5.2 dan perhatikan kembali tabel 5.1. Didapat harga-harga A sama dengan 1, B sama dengan 6, A tambah B sama dengan 7, C sama dengan 4, D sama dengan 1, C tambah D sama dengan 5. Kemudian lihat tabel 1, Segel 997, pada jumlah kolom A tambah B sama dengan 7 dan C tambah D sama dengan 5 dengan B sama dengan 6, bisa diketahui bahwa harga P untuk D sama dengan 1, D tabel A sama dengan 0,5 karena P sama dengan A sama dengan 0,05, tolak HO, terima H1. Kesimpulannya, berdasarkan pengujian di atas dapat disimpulkan BUMN pertanian lebih banyak dipimpin oleh sarjana, sedangkan kepala perusahaan pertanian swasta lebih banyak dipimpin oleh mereka yang berpendidikan bukan sarjana. Model kedua, pengujian dengan model ke-1 merupakan metode yang paling simpel dalam perhitungan, tetapi sering disebut sebagai teknik pengujian yang kasar. Agar lebih cermat pakai rumus 5.1 seperti berikut.
Gunakan rumus 5.1 untuk menghitung harga P supaya memudahkan dalam perhitungan. Lihat tabel 5.2 dan tabel S segel 1997. Kedua, karena berdasarkan hasil pengamatan tidak ada frekuensi berangka 0, maka masih memungkinkan untuk terjadinya frekuensi yang ekstrim pada jumlah baris dan kolom yang sama. Lihat tabel 5.3. Oleh karena itu, perlu diketahui pula kemungkinan harga P yang ekstrim tersebut. Kemudian harga P pengamatan sama dengan PA tambah PB 0,044 tambah 0,001 sama dengan 0,045. Kemudian karena P 0,045 lebih besar dari A 0,05 tolak HO terima H1. Keterangan pengujian model 2 memberikan kesimpulan statistik yang sama dengan model 1. Tetapi pada model 2 kita bisa lihat harga P pengamatan secara nyata ekspat. Kesimpulan sama dengan model 1 berdasarkan pengujian di atas dapat disimpulkan BUMN pertanian lebih banyak dipimpin oleh sarjana, sedangkan kepala perusahaan pertanian swasta lebih banyak dipimpin oleh mereka yang berpendidikan bukan sarjana. Demikianlah tadi presentasi saya. Sekian dan terima kasih.